Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bisa dilaksanakan penyuluhan agama Islam melalui media sosial, dan pada kesempatan ini akan dibahas yaitu tentang spesialisasi keluarga sakinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, mengingat kata sakinah merupakan sesuatu yang didamba-dambakan oleh setiap insan dimanapun berada. Sakinah secara bahasa merupakan suatu ketenangan, ketentraman jiwa. Dan ini pasti hal yang sangat dituju oleh setiap keluarga, siapapun itu, dimanapun itu, dan agama apapun itu. Terlebih kita selaku umat Islam, pasti dengan salah satu tujuan menikah adalah menempuh keluarga sakinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernikahan atau dalam bahasa lainnya adalah perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup bersama sebagai suami istri yang memenuhi syarat dan rukun sehingga menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kalian semua kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian daripadanya dijadikanlah Allah menjadikan istrimu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menikah adalah sebagai suatu rangkaian kehidupan manusia. Dalam kehidupan siklus manusia akan ada masanya manusia itu membutuhkan kepada seorang pasangan hidup. Dan dalam menentukan pasangan hidup ini, Islam mengatur dengan bab pernikahan supaya manusia dalam menyalurkan hasratnya bisa berkembang biak dalam koridor-koridor yang diridhoi oleh Allah, sehingga menjadi manusia yang baik, pasangan yang baik, sehingga pada akhirnya menjadi suatu bangsa yang baik dari keturunan-keturunan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa nikah itu pada dasarnya adalah sunnah Rasulullah. Namun, jika kita lihat sebab, situasi dan kondisinya, maka hukumnya juga akan berbeda. Dalam berbagai literatur dijelaskan, yang penulis rangkum, yang saya rangkum dalam beberapa keterangan sebagai berikut, yaitu nikah bisa berhukum wajib. Bagaimanakah nikah hukum wajib itu? Yaitu bagi orang yang mengharapkan keturunan, takut akan berbuat zina. Jika dia tidak menikah, baik dia ingin nikah ataupun tidak,
meskipun pernikahannya akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Dan bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya dan tidak ada benteng lain kecuali nikah, maka orang-orang seperti ini hukum menikahnya adalah wajib. Jika dia tidak nikah, dia sangat dikhawatirkan terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Ada lagi yang menghukumi nikah, yaitu dengan makruh. Siapa itu yang bisa dihukumi nikah dengan makruh? Yaitu orang yang tidak ingin menikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta pernikahannya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib. Ada lagi nikah itu yang hukumnya mubah, yaitu bagi orang yang tidak khawatir melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib. Dan yang terakhir, nikah bisa dihukumi haram, yaitu bagi orang yang membahayakan wanita karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberikan nafkah atau memiliki pekerjaan yang haram, meskipun ia ingin menikah dan tidak khawatir berbuat zina. Nah, ini adalah hukum-hukum nikah. Namun pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunannya lewat pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Di dalam peraturan pemerintah, usia minimal seseorang bisa menikah laki-laki dan perempuan adalah usia 9 tahun. Ini tentu saja sudah melalui pertimbangan yang sangat matang bahwa di usia tersebut seorang laki-laki maupun perempuan sudah diharapkan siap secara mental, secara fisik maupun secara ekonomi. Karena pada usia 19 tahun tersebut seorang laki-laki sudah memungkinkan dirinya untuk bisa mencari nafkah. Dan bagi seorang perempuan, usia 19 tahun tadi sudah dimungkinkan tubuhnya, jiwanya untuk siap menuju jenjang pernikahan. Tubuhnya sudah siap, barangkali ditakdirkan oleh Allah akan memiliki keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali keterangan-keterangan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai bab pernikahan ini. Namun sebelum kita ke hadis, ada ayat Al-Quran yaitu surat An-Nur yang memerintahkan seseorang untuk menikah kepada orang-orang yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, laki-laki atau perempuan yang tidak beristri atau bersuami dari kalian, dan orang-orang mukmin yang sudah layak berkawin dari hamba-hamba sahanya kalian, yang laki-laki dan yang perempuan. Jika mereka fakir, yughnihimullahu min fadli, Allah akan mengkayakan mereka. Allah akan menjadikan mereka kaya, memberi rizki kepada mereka. Wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah zat yang maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada, memang pernikahan itu salah satu tujuannya adalah untuk menyalurkan nafsu syahwat sehingga tersalurkan dengan baik, dengan jalan yang baik dan diridhoi oleh agama dan negara. Namun kadangkala seseorang itu merasa khawatir apakah dia ketika menikah bisa menghidupi keluarganya atau tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut surat An-Nur ayat 32, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika kalian orang-orang yang hendak menikah dalam keadaan fakir, maka janganlah kalian berpusing, bersedih hati, karena jika kalian berusaha tetap bekerja ikhtiar mencari rahmat Allah, mencari anugerah Allah, yughnihimullahu min fadli, maka Allah akan memberikan kecukupan rizki pada kalian
dari keutamaan-keutamaan yang Allah miliki di langit maupun di bumi ini. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa ayat yang menerangkan tentang pernikahan. Di sini akan sedikit saya sampaikan hadis-hadis yang menerangkan tentang pernikahan. Hadis yang diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Tirmizi, yang disanadkan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wal man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi, fa innahu lahu wijaa'un." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hei para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat meredam pandangan mata dari penglihatan yang tidak baik dan dapat menjaga kemaluan. Dan jika dia tidak mampu untuk menikah, maka lebih baik baginya untuk berpuasa, karena puasa dapat mengekang syahwat seseorang dari perbuatan yang keji." Itu adalah hadis yang menerangkan tentang pentingnya menikah bagi orang yang sudah sangat ingin menikah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi hadis yang menjelaskan bahwa menikah adalah sunnahnya Rasulullah. Jika tidak mengikutinya, maka bukan bagian dari umatnya Rasulullah. Hadis tersebut berbunyi, "Man kana musiran li an yankiha tsumma lam yankih falaisa minni." Barang siapa yang mampu kawin, hendaklah kawin. Kemudian jika tidak mau kawin, maka ia tidak tergolong umatku. Dalam redaksi lain hadis menyebutkan bahwa an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku. Dan barang siapa yang tidak mengikuti jejak sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Itulah keutamaan-keutamaan dalil-dalil tentang nikah. Dan tentu saja masih banyak lagi keterangan dalil-dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang menerangkan tentang keutamaan nikah. Dan akan kita bahas pada episode selanjutnya. Terima kasih, semoga episode kali ini bisa bermanfaat, khususnya kita bisa mengetahui bahwa menikah itu hal yang sangat baik dalam beragama. Karena dapat menjaga diri sendiri dari perbuatan keji. Menjaga keturunan-keturunan kita supaya mendapatkan keturunan yang baik, nasab yang baik, dan menjaga perilaku-perilaku kita sebagai umat Islam secara pribadi, sebagai umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabi wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan terus saksikan episode selanjutnya masih dalam bab pernikahan. Dari saya sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali banyak kekeliruan yang saya sampaikan. Dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.